Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sepakat ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Allah Bapa yang baik, terima kasih untuk kesempatan hari ini kami boleh berkumpul dan mendengarkan firman-Mu di tengah dunia yang penuh perbedaan. Ajarkan kami untuk berani menjadi berbeda karena hidup dalam kebenaran-Mu. Berikan kami hati yang teguh, iman yang kuat, dan keberanian untuk tetap setia kepada-Mu. Urapi firman yang akan disampaikan, dan bukalah hati kami untuk menerimanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam, perkenalkan nama saya Jonathan Kevin Erminda dari kelas 12 TP4. Izinkan saya menyampaikan sebuah firman dengan judul Berani jadi beda di tengah dunia yang berbeda. Firman Tuhan di dalam Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Hidup sebagai remaja di zaman sekarang sangat erat dengan media sosial. Tren yang terus berubah, standar kesuksesan seringkali tidak realistis, serta tekanan pergaulan yang sangat kuat. Generasi saat ini hidup serba cepat, serba instan, serba terlihat di media sosial, serba dibanding-bandingkan. Bangun tidur, yang pertama dilihat seringkali handphone, scroll media sosial, lihat pencapaian orang lain, lihat kehidupan orang lain yang terlihat lebih baik. Tanpa sadar, hati kita mulai membanding-bandingkan. Kok hidup dia lebih seru? Kok dia lebih cakep? Kok dia lebih sukses? Kok aku begini-begini saja? Tekanan untuk menjadi seperti dunia itu nyata. Dan seringkali tekanan itu tidak merasa memaksa, tetapi perlahan-lahan merubah cara kita berpikir. Namun firman Tuhan di dalam Roma 12 ayat 2 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Artinya sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk hidup berbeda. Bukan berbeda untuk mencari perhatian, tetapi berbeda karena kita milik Kristus. Saat ini dunia berkata, nilai dirimu tergantung penampilan. Kamu berharga jika kamu populer. Yang penting bahagia, tidak tahu caranya. Ikuti saja arusnya. Yang penting tidak tersisih. Tanpa sadar, pola seperti itu bisa masuk ke dalam hidup kita. Kita mulai membandingkan diri dengan orang lain. Kita merasa kurang. Kita mulai mencari pengakuan dari manusia, bukan dari Tuhan. Tetapi firman Tuhan tidak berkata, ikutilah dunia, melainkan berubahlah oleh pembaharuan
budimu. Pembaharuan budi berarti perubahan cara berpikir. Tuhan ingin mengubah cara berpikir kita melihat diri sendiri, melihat masa depan, dan melihat arti hidup. Banyak remaja saat ini mengalami krisis identitas. Mereka pun masih bertanya-tanya, siapakah aku? Apakah aku cukup? Apa yang bisa dinilai dari diriku? Dan dunia pun menjawab, jumlah followers, nilai akademik, bentuk tubuh, pencapaian. Namun pada Mazmur 139 ayat 14 berkata, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Artinya sejak awal Tuhan sudah menetapkan bahwa kita berharga. Kita tidak perlu membuktikan diri lewat dunia untuk merasa cukup. Saat kita tahu siapa diri kita di dalam Tuhan, kita tidak mudah goyah oleh komentar-komentar orang lain. Kita tidak mudah iri, kita tidak mudah jatuh dalam tekanan pergaulan. Tantangan remaja saat ini sangat-sangat nyata. Yang pertama, tekanan media sosial. Media sosial sering membuat kita membanding-bandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Kita melihat mereka liburan, sukses, punya pasangan, terlihat bahagia, dan kita merasa tertinggal. Padahal kita tidak pernah tahu bagaimana perjuangan-perjuangan mereka di balik layar itu. Dan jika kita tidak berhati-hati, maka kita bisa kehilangan rasa bersyukur. Yang kedua, pergaulan yang tidak sehat. Kadang kita tahu sesuatu itu salah, tetapi karena kita takut sendirian, maka kita mengikutinya. Karena apa? Karena takut dibilang tidak asik, takut tidak punya teman. Padahal di dalam 1 Korintus 15 ayat 33 berkata, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Tuhan tidak melarang kita berteman, tetapi Tuhan mengingatkan kita untuk bijak memilih lingkungan. Ketiga, tekanan yang cepat. Tekanan untuk cepat sukses. Zaman sekarang semua terasa serba cepat. Kita melihat teman sudah punya pencapaian, sudah punya bisnis, sudah terlihat jadi orang. Kita pun merasa tertekan. Padahal setiap orang mempunyai proses dan waktunya masing-masing. Bagaimana cara mengalami pembaharuan budi? Pembaharuan budi adalah pertama, mengganti pola pikir lama dengan pola pikir firman Tuhan. Kedua, melihat hidup dari sudut pandang Allah. Yang ketiga, membiarkan Roh Kudus membentuk cara kita berpikir. Pembaharuan tidak terjadi secara otomatis. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Pertama, rajin membaca dan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan membentuk bagaimana cara kita berpikir. Yang kedua, berdoa kepada Tuhan. Ceritakan apa yang menjadi keluhan, menjadi masalah dan ketakutan kita, dan mintakan petunjuk kepada Tuhan. Yang ketiga, memilih lingkungan yang membangun iman. Kita harus berteman dengan orang yang membawa kita semakin dekat kepada Tuhan. Yang keempat, mengisi pikiran dengan hal yang baik. Karena apa yang kita lihat dan dengar setiap hari mempengaruhi isi hati kita. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin pola kita berubah. Kita juga harus menjadi terang untuk dunia. Yesus berkata pada Matius 5 ayat 14, kamu adalah terang dunia. Artinya, saat orang lain berkata, curang saja, kita memilih untuk jujur. Saat orang lain berkata, balas dendam, kita memilih untuk mengampuni.
Menjadi terang memang tidak selalu nyaman, tetapi terang selalu membawa dampak yang baik untuk diri kita. Sebagai penutup, menjadi remaja di zaman sekarang bukan hal yang mudah. Dunia akan terus berubah, trennya akan terus berganti, standar manusia yang akan naik dan turun, tetapi firman Tuhan yang akan tetap sama. Hari ini mari kita bertanya pada diri kita sendiri, apakah aku sedang hidup untuk menyenangkan dunia atau menyenangkan Tuhan? Tuhan tidak memanggil kita untuk menjadi serupa dengan dunia, tetapi menjadi terang untuk dunia. Dan saat kita memilih untuk setia, Tuhan sendiri yang akan memelihara, menuntun, dan memakai hidup kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Sebagai doa penutup, Allah Bapa Surgawi yang penuh kasih, terima kasih firman yang telah kami dengarkan hari ini. Biarlah setiap kebenaran yang kami terima tidak hanya berhenti di pikiran, tapi hidup dan bertumbuh di dalam hati kami. Tolong kami untuk berani menjadi berbeda di tengah dunia yang berbeda. Berikan kami keberanian untuk tetap setia, tetap jujur, dan tetap hidup dalam kasih-Mu, walaupun harus menghadapi tantangan. Sertai kami ketika kami kembali ke aktivitas kami masing-masing. Jadikan kami terang dan berkat dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekian renungan yang saya sampaikan hari ini. Terima kasih. Cintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri. Jalani hidup ini selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini kau selalu beri rancangan terbaik. Oleh karena kasih Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membantu jatiku, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada